semuanya di rumah? Kak Teni berdoa supaya kalian di rumah berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan bertambah tinggi. Ya, baiklah, minggu ini kembali lagi kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik siap di rumah? Baiklah, untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi mengikuti pujian yang sama-sama akan kita dengar. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Saya senang jadi anak Tuhan, setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Setiap cari kenangan, cari impian cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini ya. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mampu untuk sampai hari ini
karena Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, di minggu-minggu Prapaskah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang perjalanan Engkau menuju Bukit Golgota. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami paham dan kami mampu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar cerita hari ini. Firman Tuhannya terambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Markus pasal 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Markus 14 ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Markus 14 ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Markus 14 ayat 38. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Markus 14 ayat 39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Markus 14 ayat 40. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Markus 14 ayat 42. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Adik-adik,
Adik-adik juga bisa baca cerita ini dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus akan diserahkan untuk menebus dosa kita. Tugas ini sangat-sangat berat bagi Tuhan Yesus. Dan rasa-rasanya mau mati bagi Tuhan Yesus. Malam itu, setelah mereka melaksanakan perjamuan terakhir, mereka berjalan menuju ke tempat yang sangat sunyi. Karena Tuhan Yesus ingin berdoa. Masih ingat kan adik-adik cerita minggu kemarin? Yesus menuju ke Bukit Zaitun. Di sana mereka berada di taman yang bernama Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan 11 muridnya berhenti di situ adik-adik. Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk berdoa di tempat itu. Namun malam itu Yesus merasakan kesedihan sekali dan juga rasa takut sekali. Sehingga Tuhan Yesus mengajak beberapa muridnya, yaitu murid-murid kesayangan Tuhan Yesus loh, yaitu Yakobus, Yohanes, dan si Petrus, supaya mereka mengikuti berjalan bersama-sama dengan Yesus ke tengah-tengah taman yang sedikit lebih jauh untuk berdoa di sana. Tuhan Yesus menyuruh mereka bertiga untuk berdoa di tempat yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Kemudian Tuhan Yesus maju beberapa langkah dan mulai berdoa kepada Bapa di surga supaya kalau bisa ia tidak mati di salib. Selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali ke ketiga muridnya itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Didapatinya ketiga muridnya itu bukannya berdoa, malah sedang tidur. Karena mungkin hari sudah larut malam dan siang tadi mereka sangat kelelahan untuk mempersiapkan perjamuan. Kemudian Tuhan Yesus membangunkan mereka dan meminta roh yang ada pada kita mereka kembali berdoa. Tetapi daging kita sebagai seorang manusia sangat lemah. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus setelah mengatakan itu, ia kembali untuk berdoa yang kedua kalinya, meminta kekuatan untuk dapat menjalani apa yang akan terjadi. Dan untuk kedua kalinya, Yesus kembali lagi untuk mendapati ketiga muridnya itu. Dan mereka masih saja tidur. Kemudian Tuhan Yesus membangunkan mereka kembali, tetapi mereka tidak kuat untuk membuka matanya, apalagi untuk berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus kembali berdoa untuk yang ketiga kalinya. Muncullah malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus. Pada saat itu keringat Tuhan Yesus bercucuran dan menyerupai darah. Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan. Adik-adik yang terkasih, ia kembali mengucapkan doa yang sudah ia doakan 2 kali. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya,
jadilah kehendak-Mu. Setelah Tuhan Yesus berdoa untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus pun kembali ke tempat ketiga murid kesayangannya. Dan didapatinya lagi mereka masih tetap tidur. Kemudian Tuhan Yesus pun membangunkan kembali mereka untuk ketiga kalinya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Adik-adik yang terkasih, dari kejauhan terlihat orang banyak sedang berjalan ke arah Yesus dan murid-muridnya sambil membawa obor dan pentungan. Adik-adik yang terkasih, orang banyak yang datang itu, yang membawa obor dan pentungan itu, mulai menangkap Yesus karena diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada orang-orang yang membenci Yesus dan pengajarannya. Adik-adik, dari cerita hari ini, apakah pembelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita harus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, selalu mengambil waktu sebentar untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita. Yang ketiga, dengan berdoa kita berharap bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita setiap saat. Seperti biasa, setelah mendengarkan cerita, ada beberapa pertanyaan yang Kak Teni berikan kepada kalian. Kak Teni tunggu jawabannya di kolom komentar ya, supaya bertambah wawasan kalian tentang firman Tuhan. Pertanyaan pertama, di mana Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya setelah makan bersama? Pertanyaan kedua, siapakah ketiga murid yang diajak berdoa dan berjaga-jaga oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan ketiga, berapa kalikah Tuhan Yesus membangunkan murid-murid kesayangannya? Pertanyaan keempat, apakah isi doa yang Tuhan Yesus panjatkan sampai Ia berkeringat menyerupai butiran darah? Terima kasih adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan ini. Akhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Siap bernyanyi untuk Tuhan? Ayo, mari kita lakukan bersama-sama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu
penuh cinta, cari Yesus yang penuh cinta. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan sebuah cerita yang mengajarkan kami untuk selalu menyerahkan rasa khawatir kami kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Shalom.